dengan Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Anak-anak, biar pagi kita semakin bersemangat dan ceria, kita awali dengan tepuk anak soleh ya. Masih ingat tepuk anak soleh? Oke, sama-sama dengan Ustazah April ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga dengan tepuk anak soleh tadi, anak-anak semakin bersemangat untuk menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada Islam, dan juga berbakti kepada ayah dan bunda di rumah. Nah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar tentang pembelajaran tematik dengan muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita singkat dengan PPKN. Nah, kira-kira untuk materi PPKN kita hari ini apa ya? Sebelum Ustazah memulai pembelajarannya, seperti biasa, kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi PPKN kita hari ini adalah tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, ada yang masih ingat apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar negara dari Indonesia. Ada berapa Pancasila? Ada 5. Nah, hari ini kita akan belajar sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua ini simbolnya adalah rantai. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, para kaum muslimin, anak-anak soleh untuk kemudian berbuat adil kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi anak-anak soleh, barang siapa yang kemudian melaksanakan atau mengamalkan Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti dia juga telah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi adil, kemudian beradab. Beradab ini artinya adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, ini juga ada perintahnya dari Allah anak soleh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari ayat tadi Allah kemudian memerintahkan kepada kita anak soleh, kepada semua orang untuk kemudian berbuat baik kepada siapa saja. Jadi barang siapa yang kemudian berbuat baik, maka dia juga telah mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, seperti apa sih itu makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dan apa makna dari simbol rantai pada sila kedua? Mari kita mencari tahu bersama lewat video berikut
Anak-anak, sebelum Ustazah memulai penjelasan Ustazah tentang materi PPKN kita hari ini, Ustazah ingin kembali mengingatkan agar anak-anak solehku menyiapkan kebutuhan belajarnya atau peralatan belajarnya seperti pulpen untuk menulis, buku tulisnya jangan dilupa, dan yang paling terpenting adalah buku tema 4-nya berbagai pekerjaan. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita sudah masuk di subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2 dengan muatan pembelajaran PPKN. Nah, kalau anak-anak sekalian sudah menyiapkan peralatan belajarnya, sudah lengkap semuanya, dan telah mendapatkan posisi duduk ternyaman, silahkan menyimak penjelasan Ustazah berikut ini. Anak-anak, insya Allah hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh sikap pengamalan dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Tentunya anak-anak masih ingat bukan bunyi dari sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai yang berwarna kuning emas. Nah, anak-anak soleh, jika anak-anak memperhatikan gambar rantai, nah pada gambar rantai tersebut terdapat mata rantai yang berbentuk segi 4 dan mata rantai yang berbentuk lingkaran. Nah, kedua mata rantai yang berbeda bentuk ini anak soleh masing-masing memiliki maknanya, di mana mata rantai yang berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan anak soleh melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, hal ini sebagaimana termaksud dari makna sila kedua Pancasila, yakni beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Selanjutnya, makna sila kedua Pancasila. Anak-anak, dalam gambar terdapat sebuah tabel yang memperlihatkan contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, jadi anak-anak soleh, sila kedua Pancasila itu memiliki 4 makna. Nah, makna yang pertama, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, beradab dalam rasa di sini anak soleh maksudnya adalah bagaimana kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan beradab dalam rasa. Kenapa? Karena sejatinya semua orang itu sama. Yang membedakan hanyalah amal perbuatannya. Nah, selanjutnya beradab dalam pikiran. Yang dimaksud dengan beradab dalam pikiran di sini anak soleh adalah bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Tidak boleh itu kita pikiran negatif atau memikirkan hal-hal yang jelek tentang orang lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan beradab dalam pikiran. Selanjutnya, beradab dalam tindakan. Nah, yang dimaksud dengan beradab dalam tindakan ini anak soleh adalah bagaimana kita berbuat baik kepada semua orang, berbuat santun, berbuat sopan kepada siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Nah, sudah kewajiban kita untuk kemudian berbuat baik. Contoh perilaku dari makna sila kedua Pancasila beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan
Salah satunya misalkan seperti tidak berprasangka buruk kepada orang lain, seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya. Selanjutnya, tidak mengejek orang lain. Itulah contoh perilaku dari beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, selanjutnya makna sila kedua Pancasila yang berikutnya adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh sikapnya misalkan seperti melaporkan teman yang bolos. Nah, itu adalah makna dari mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kemudian selain itu menegur teman yang menyontek. Nah, itu juga salah satu contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila, atau kita menasehati teman yang berbuat salah. Nah, itu juga merupakan makna dari sila kedua Pancasila, pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, makna yang ketiga dari sila kedua adalah setiap manusia setara dan sejajar, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, yang berasal dari keluarga kerajaan ataupun keluarga biasa. Nah, itulah yang kemudian dimaksud dengan setiap manusia setara dan sejajar, di mana kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Nah, itu makna ketiga dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, makna keempat dari sila kedua Pancasila adalah anti penjajahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bermakna berarti kita tidak menginginkan atau anti terhadap penjajahan. Contohnya misalkan, contoh sikapnya tidak melakukan tindakan bullying kepada teman-teman sekitar kita. Nah, bullying itu kan sama dengan menindas ya, menindas orang yang lemah daripada kita, atau menindas orang yang usianya lebih muda daripada kita, atau menindas orang yang tidak mampu. Nah, itu salah satu bentuk dari sikap penjajahan. Sementara makna dari sila kedua Pancasila adalah anti penjajahan. Jadi Ustazah ingatkan, bagi siapa saja yang sering membullying atau menindas orang lain atau teman-temannya, berarti anak tersebut tidak mengamalkan sila Pancasila kedua dan tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menganjurkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapa saja. Nah, selain itu anak soleh, contoh dari makna sila kedua Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalkan seperti memberi selamat kepada teman-teman kita yang berprestasi. Nah, kenapa? Karena dengan memberi selamat kepada teman kita yang berprestasi, anak soleh, berarti kita telah menghargai kerja keras teman kita tersebut, di mana dengan ucapan selamat itu akan membuat hati teman kita menjadi gembira. Itulah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selain itu anak soleh, ada juga contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, di mana ini sering sekali Ustazah temui dalam kehidupan sehari-hari, wal khusus di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan mengejek orang lain atau mengejek teman kita. Nah, tindakan mengejek ini anak soleh tidak sesuai dengan sila Pancasila kedua, di mana mengejek orang lain ini bisa menyakiti perasaannya dan membuat ia bersedih hati. Contohnya misalkan seperti mengejek cara berbicaranya teman, atau mengejek penampilannya teman, atau mengejek barang-barangnya teman. Nah, itu tidak boleh anak soleh, karena mengejek itu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan kalau kita mengejek orang lain, itu berarti kita menganggap diri kita lebih baik dari orang tersebut. Nah, jika demikian berarti tidak sesuai dengan makna sila Pancasila, yakni setiap orang setara dan sejajar. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar bagaimana membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, di gambar sudah ada sebuah tabel
yang memperlihatkan contoh sikap baik dan contoh sikap tidak baik. Contoh sikap baik yang pertama, menghormati sesama umat beragama. Jadi, kendati pun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menyayangi anak soleh, menghargai dan menghormati. Nah, menghormati itu dalam artian tidak boleh kita mengejek teman kita yang beragama lain, tidak boleh kita tidak boleh kita berbuat jahat kepadanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghormati sesama umat beragama. Nah, contoh sikap baik yang kedua adalah menolong teman yang kesusahan. Hayo, siapa di sini yang suka menolong temannya? Jadi, mereka yang sering menolong temannya, membantu temannya, memberikan pertolongan, itu berarti dia telah melakukan sikap baik. Nah, itu sudah sesuai dengan sila Pancasila kedua. Contoh sikap baik berikutnya adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi anak soleh menggunakan produk-produk dalam negeri ini merupakan salah satu contoh bersikap baik. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan produk-produk dalam negeri, berarti kita menghargai kerja keras, karya, dan usaha rakyat Indonesia. Nah, itu contoh sikap baik yang ketiga. Berikutnya adalah menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Jadi anak-anak menyampaikan pendapat ini telah diatur dalam undang-undang di mana setiap warga negara Indonesia bebas menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi ada syaratnya anak soleh. Ketika kita menyampaikan pendapat harus dengan cara yang sopan dan kata-kata yang baik. Tidak boleh kita menghakimi, tidak boleh kita berkata kasar, tidak boleh kita dengan cara berbuat jahat dan segala macamnya. Nah, itu contoh sikap baik yang keempat. Contoh sikap baik yang kelima misalkan seperti membiasakan hidup hemat. Nah, kemarin kita sudah belajar di tema berapa ini anak soleh? Tema 3 ya, tema 2 sumber energi ya, membiasakan diri hidup hemat. Jadi terbiasa hidup hemat, tidak boros listrik, tidak boros air, apalagi tidak boros bensin, menjaga polusi udara. Itu merupakan salah satu dari contoh sikap baik, di mana ketika kita melaksanakan itu berarti kita telah melaksanakan sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya contoh sikap tidak baik. Misalkan seperti tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Nah, itu sikap yang tidak baik ya anak soleh. Selanjutnya yang kedua, bersikap sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, siapa di sini yang suka pamer-pamer dengan barang-barangnya dan akhirnya mengejek barang milik orang lain. Nah, hati-hati ya anak soleh, karena Allah pun tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kelak orang-orang yang sombong ini akan masuk ke neraka. Kalau misalkan kita suka mengejek orang lain, merendahkan orang lain, kita suka bersikap sombong dan angkuh, maka nanti pahalanya kita berkurang dan dosanya kita bertambah. Nah, itu contoh sikap tidak baik yang kedua. Contoh sikap tidak baik yang ketiga misalkan seperti mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, siapa di sini yang suka ikut-ikut main TikTok? Nah, ikut-ikut main TikTok itu salah satu kebudayaan negara asing anak soleh. Nah, di mana itu hanya melalaikan anak-anak soleh dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya lupa sholat, lupa mengaji, lupa menghafal, lupa belajar, lupa kerja tugas, lupa bantu ayah bunda. Ayo. Kemudian apalagi contohnya misalkan seperti budaya asing. Nah, berpakaian mini, dalam artian pakaiannya auratnya kelihatan anak soleh. Siapa di sini yang masih suka menemukan orang-orang di sekitarnya yang berpakaiannya auratnya masih kelihatan? Misalnya pakai celana pendek bagi perempuan, laki-laki pakai celana di atas lutut. Nah, itu
Berarti dia tidak mengamalkan sila kedua Pancasila. Kenapa? Karena dia bersikap tidak baik, yakni meniru kebudayaan bangsa asing, di mana bangsa Indonesia itu dia kebudayaannya adalah berpakaian yang sopan. Jadi kalau kita berpakaiannya tidak sopan, berarti kita meniru bangsa lain. Karena bangsa Indonesia sendiri budayanya adalah budaya yang sopan. Nah, itu contoh sikap tidak baik yang ketiga. Berikutnya, contoh sikap tidak baik adalah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Nah, siapa di sini yang suka memaksakan keinginannya sama temannya atau suka memaksakan keinginannya sama ayah bunda? Hati-hati anak soleh, tidak boleh itu ya, karena bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Dalam artian dia bersikap tidak baik. Nah, jadi kalau misalkan pendapatnya kita tidak sesuai dengan orang lain, maka kita harus legowo saja anak soleh. Tidak boleh itu kita marah-marah, kita paksakan keinginannya kita paksakan pendapatnya kita. Apalagi sama ayah bunda, nanti jatuhnya dosa, nanti tidak bisa masuk surga ya. Nah, itu contoh sikap tidak baik yang keempat. Contoh sikap tidak baik yang kelima, misalkan seperti memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, siapa di sini yang sering menghabiskan uangnya untuk jajan? Misalkan dalam sehari dia jajan menghabiskan 50.000. Nah, hati-hati anak soleh, itu termasuk sikap boros, dan sikap boros itu tidak disukai sama Allah. Misalkan lagi menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Misalkan di rumahnya sudah banyak boneka, terus dia beli lagi boneka. Nah, itu berarti menghambur-hamburkan uang anak soleh. Sementara boros itu adalah sifatnya setan. Nah, itulah contoh dari sikap baik dan tidak baik. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Tugasnya yang pertama adalah menjelaskan kembali makna simbol sila kedua Pancasila. Tugas yang kedua, silakan anak-anak soleh menuliskan masing-masing 2 contoh sikap baik dan sikap tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barang siapa tadi yang memperhatikan dan menyimak penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir dengan baik, maka dia akan mengerjakan tugasnya ini dengan mudah. Baik anak-anak soleh, demikian saja penjelasan Ustazah untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon dimaafkan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.